Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، وإلى حضرة شيخنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وشيخنا محمد سلمان المدني، وشيخنا محمد أرشد البنجري وذريته، وشيخنا زين بن عبد الغني، وشيخنا أبينا إبراهيم محمد، وشيخنا محمد أحسن بك. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah, hari ini dengan hati yang tulus mengharap ridha Allah, mencintai para kekasih Allah, kita membaca doa khaul singkat dan wirid singkat kita hadiahkan kepada abah guru kita Syekh Zaini bin Abdul Ghani, abah guru kita Kiai Haji Ibrahim bin Muhammad Nuh, ayahanda Haji Abdul Ghafur bin Haji Jantra, ayahanda Haji bin Usman, Haji Bahrudi bin Usman, dan seluruh keluarga jamaah kita barataan yang sudah wafat. Mudah-mudahan kubur-kubur beliau mendapat kelapangan, taman-taman surga, dan mudah-mudahan barakat kita yang hadir hari ini memuliakan kekasih-kekasih Allah, wali-waliullah, ujar Nabi, al-mar'u ma'aman ahabba ilaih, seseorang bersama apa yang dicintainya. Insya Allah nanti kalau hari tahawulnya tepat nanti pada tanggal 5 Rajab, hari apa? Hari Arba, kalau harus salah lah. Insya Allah kita khusus membaca manakib Abah Guru Sakumpur. Jadi 2 kali, hari tahawulnya nanti kita baca manakib beliau. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita minggu yang lewat tentang bagaimana membersihkan si penyakit-penyakit riya, ujub, sum'ah, takabur dalam diri kita. Bagaimana kita menghilangkan syirik khafi dan syirik jali. Kita sudah membahas tentang taubat. Taubat ada pertama, taubat menurut syariat. Kedua, taubat menurut hakikat. Ketiga, taubat menurut makrifat. Mungkin pembagian nasi kayaknya habis pengajian kalau lah. Ini bila dibagi wayah ini ribut ini karena habis pengajian aja. Baik, kita sambung sedikit pelajaran kita bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Sungguh Allah sangat amat mencintai orang-orang yang tawabin dan orang-orang yang mutatahhirin. Siapakah yang dimaksud oleh Allah dengan tawabin dan mutatahhirin? Yang menjadi orang yang dicintai Allah. Kalau sudah orang dicintai Allah, maka seluruh malaikat memuliakannya, para nabi-nabi memuliakannya, dan dijamin jadi kekasih Allah, terkumpul lawan para nabi-nabi di surganya Allah. Siapakah orang yang disebut dengan tawabin? Sebab ada dua tingkatan, ada taibin, ada tawabin. Kita ulangkan kita sedikit. Apa itu taibin? Taibin adalah orang-orang yang dulunya bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan maksiat, banyak melanggar titah perintah Allah, jauh dari Allah. Lalu Allah memberi hidayah kepada orang tersebut, lalu membukakan pintu hatinya untuk sadar taubat sebelum wafatnya. Lalu ia bertobat, ia minta ampun, menyesal akan dosa dan kesalahannya dengan syarat 3. Pertama, merasa menyesal akan dosa-dosa yang digawi masa lalu, dan selalu mengingat sekecil apapun dosa diingatnya, penuh penyesalan dalam hatinya. Yang kedua, berniat untuk tidak mengulangi lagi. Dihapyak pokoknya kata lagi. Yang ketiga, stop dari perbuatan dosa dan maksiat. Lalu ia membaca istighfar, minta ampun kepada Allah. Jadi taubat itu urusan hati, istighfar urusan lidah. Lalu untungnya membaca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, dengan sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah. Ujar Nabi, At-taibu minadz dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosanya, sebesar apapun dosanya itu, sama kada berdosa, hapus. Allahu Akbar. Dan ini juga dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Barang siapa yang berbuat dosa dan maksiat atau menzalimi dirinya, artinya orang berbuat dosa itu menyakiti dirinya sendiri, kemudian dia minta ampun kepada Allah, dia beristighfar, minta ampun, sungguh-sungguh minta ampun, yajidillaha ghafurar rahima, maka dia akan temukan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Subhanallah. Ini namanya taibin. Taibin itu orang yang berbuat dosa minta ampun. Bahkan apa ganjaran orang yang taibin ini? Ujar Nabi, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang selalu melazimkan istighfar, terus istighfar, setiap hari istighfar, minta ampun akan dosa-dosanya, akan kesalahannya, takut dengan murka dan azabnya Allah, terus istighfar. 100 kali kah? 1000 kali kah? 2000 kali kah? Makin banyak makin bagus. Diistiqomahkan dan setiap hari dia membaca istighfar. Maka ujar Rasulullah, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar
dari segala kesulitan hidupnya. Ada kalanya kata Rasulullah, rezeki itu tatahan, berusaha pinangali, usaha gagal terus, disebabkan karena dosa-dosa. Jadi penyebab dosa itu diantaranya usaha pinangali, rezeki pinangali. Nah, kedua, ini amalan miskin. Ini amalan miskin lah. Biasakan kalau habis subuh itu guring pulang. Itu amalan miskin. Bahkan ujar Sayyidina Umar, siapa yang selalu guring habis subuh tuh guring, bersubuh jadi guring, itu rumah tangganya akan kacau. Kenapa? Nyata air guring, kada begawi lagi. Padahal waktu pagi itu rezeki, Allah menyebarkan rezeki. Dan memang guring habis subuh itu hukumnya makruh dan mengandung penyakit. Bahkan ya Nabi, namu ba'da subhi yurisul faqr. Guring habis subuh itu mewarisi penyakit fakir miskin. Maka itu usahakan bila habis subuh dilawan. Bapak apakah, amalan apakah, silahkan tidur juga. Karena sudah timbah muncul matahari, timbah waktu isra, tuntung mbak isra, ayo hendak guring lagi. Ya mulai taimullah ngarannya. Tapi sebelum itu jangan guring, kasih. Biasanya orang yang guring habis subuh itu buntu pikiran, ucai, model kayak mambuo. Kada tenang, walaupun berkecukupan, tapi hati ini kada tenang, kada ceria. Dan memang ini dianjurkan oleh Rasulullah, bahkan ujar Nabi, siapa yang salat subuh berjamaah di rumah di masjid, kemudian duduk lalu dia berzikir sampai terbit fajar, lalu salat sunat isyraq 2 rakaat, pahalanya sama lawan haji dan umrah. Maka itu usahakan pembagian rezeki berkah-berkah pada waktu pagi. Jangan biasakan guring habis subuh. Dan itu godaannya ganda-ganda Pak. Lawan. Kalau hendak juga karena habis bayar jam-jam 7 jam-jam 8 silakan tidur. Tidak mengapa. Nah ini amalan miskin. Amalan sugih Pak. Mari kita lihat kabar gembira dari Allah. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang yang bertakwa itu tempatnya di dalam surga dengan air mata sungai yang mengalir dengan penuh kenikmatan. Kenapa dapat surga ini? Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka menerima karunia Allah tersebut, dapat surga tersebut dikarenakan sebelum masuk surga, uji Allah Ta'ala, waktu di dunianya mereka banyak berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dan di malam hari sedikit tidur. Bukan tidak tidur, sedikit tidur. Jangan diplesetkan sedikit-sedikit guring, sedikit-sedikit guring, lain pulang. Tetap mereka tidur, tapi sedikit, artinya itu ada waktu bangun. Sepertiga malam Allah sudah memanggil, siapa yang meminta kepadaku, hajatnya aku kabulkan. Siapa yang minta aku untuk ampuni, ya Allah Ta'ala. Malam hari bangun, dilawan, dikarasi. Yang nafsu ini bila ada dikarasi, kada tawaf yang
Nafsu itu adanya di dalam diri kecil, dipaksa dilawan. Jadi ada orang minta amalan supaya menghilangkan penyakit malas. Penyakit malas ini adalah satu penyakit panah syaitan yang syaitan kirim. Ini senjata ampuh syaitan, namanya kaslanun, penyakit malas. Bila dipanah oleh syaitan ke hati orang tadi, timbul kaina gil ba'amal, kaina gil, kaina, akhirnya mati. Menunda waktu. Maksudnya Allah Ta'ala wal asri. Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Menjadi Imam Syafi'i cukup sebuting ayat aja. Kada lagi turunan lain. Sudah cukup bagiku peringatan. Aku harus bujur-bujur memanfaatkan waktu dengan yang terbaik. Ditambah lagi oleh Allah, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu banyak yang rugi. Kerugian. Kenapa? Tidak pandai menggunakan waktu. Tapi Allah Maha sayang, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali nang kaderui orang yang beriman, nang ma'rifat kepada Allah dan beramal dengan amal saleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang mengajak kepada kebenaran dan mengajak kepada kesabaran. Banyak manusia yang mati. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka malam hari beribadah, tahajud, dan nih kuncinya, wabil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur mereka memperbanyak membaca istighfar. Saya sudah ungkapkan kemarin, seorang sahabat Nabi yang jatuh miskin. Maka efek seorang yang miskin ini banyak. Di antaranya ketika sahabat datang, ya Rasulullah, ulun banyak hutang, jatuh miskin. Karena ulun miskin, bini marangut terus. Bapak terus, asing duitan. Rumah tangga kacau balau. Apa amalan yang ulun amalkan agar ulun dimudahkan Allah untuk bisa bayar hutang? Apa ya Rasulullah? Hai sahabatku, baca olehmu sebelum sholat subuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Waktu sahur sebelum subuh dia membaca ini. Biar Nabi baca 100 kali. Sahabat ini pulang lalu mengamalkan. Beberapa bulan kemudian datang dengan muka ceria. Ya Rasulullah, alhamdulillah, berkat amalan yang kau ajarkan kepada aku ya Rasulullah, aku istiqomahkan. Allah datangkan rezeki berlimpah-limpah, aku mudah bayar hutang. Bahkan kebingungan ma'andak di mana kebanyakan datang. Nah di sini bingung. Dan tetangga aku dapat berkah dari aku ya Rasulullah. Ini salah satu amalan sugih. Cuman amalan yang hendak sugih jangan. Cuman janji Rasulullah, ini janjinya Rasulullah, bahwa siapa yang membaca ini dimudahkan rezeki oleh Allah. Coba buktikan. Tapi bangunnya sebelum subuh, jangan guling habis subuh. Coba. Wabil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur mereka beristighfar. Kemudian ujar Allah, dan dapat surga tadi, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum.
dan terhadap harta yang Allah berikan kepada mereka, mereka membagikannya baik kepada orang yang datang meminta kepadanya maupun orang yang ada meminta kepadanya. Oh, ini patas diangkari, oh ini patas dibariki, oh ini patas diunjuki, oh ini patas diberi, oh ini. Dia suka berbagi. Inilah diantara orang-orang yang dijanjikan oleh Allah menjadi penghuni surga. Allahu Akbar. Istighfar ini dahsyat. Maksud jangan tinggalkan istighfar. Inilah namanya taibin. Tapi orang yang berbuat dosa lalu dia minta ampun kepada Allah, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya. Di antara fadilah orang beristighfar tadi, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala problem kesulitan hidupnya. Diberikan jalan keluar oleh Allah. Wa min kulli hammin faraja. Dan bila ada kesulitan, kesedihan, kadang-kadang ada masalah, stres, bingung, kacau pikiran, gelisah. Kadang-kadang nggak tentu. Memang ini perasaan gelisah, sedih ini sengaja dibuat setan dalam hati kita supaya kita ada tenang. Ada masalah tak pikir, kata orang ini cagat mata. Berarti kada singgulikan cagat mata. Dipikirkan mereka itu juga baik nyantai aja. Nih, amalan supaya sikap guring tahu ya. Baca Quran. Hendak guring tuh baca Quran. Insya Allah sikap guring. Berbacaan, berdoa, minta kepada Allah. Kan Nabi Muhammad sudah berdoa, berwudu dulu hendak guring baca kursi, kita dijaga oleh Allah. Orang yang melazimkan istighfar, hati yang resah gelisah, Allah akan berikan jalan keluarnya. Kemudian warazaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan datangkan rezeki yang tidak diduga-duga. Jadi jangan tinggalkan istighfar. Bahkan seorang sahabat tabi'in ini sahabat yang bertemu dengan Rasulullah. Sedangkan tabi'in nah ada bertemu lawan Nabi tapi bertemu dengan sahabat. Hasanul Basri, beliau didatangi orang tempat curhat ulama besar. Ya Syekh, hidup kami ini, kampung kami dalam keadaan peceklek, kemarau panjang, hujan kada sing turunan. Bagaimana cara agar hujan turun? Ya Sidin, baca istighfar. Datang lagi yang lain. Ya Syekh, kami bertuyuk hutang gak ada membayar. Kers manitir, baras karing, iwak karing, duit karing, kantong karing. Bagaimana agar bisa bayar hutang? Jadi baca istighfar. Yang lain datang lagi mengadu. Ya Syekh, kami sudah berkeluarga puluhan tahun, hampir 15 tahunan, tapi belum dapat zuriat, belum dapat keturunan. Adakah amalan supaya kami bisa punya keturunan? Ya Sidin, baca istighfar. Yang lain datang lagi. Ya Syekh, belum bisa anak, mucai. Tubuk didoakan sudah juga, ngalih juga, tak kawan juga. Pak, kalau soal anak, tugas kita mendoakan perkara hidayah urusan Allah. Jangankan kita, Nabi Nuh saja anak Sidin melawan. Jadi jangan sakit hati. Ada aja contoh sudah, kita kada berdaya apa-apa, serahkan oleh Allah.
Dan ini terjadi kepada para aulia-aulia Allah. Sidin berisi anak dikirim ke guru ini mucai, diserahkan ke guru ini mucai, ketua wali ini jadi hantu. Bingung Sidin, kayak apa ini? Akhirnya Sin munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Oh, tak salah aku Sidin. Selama ini aku menyerahkan anakku pada tuan wali ini, tuan wali ini, tuan wali ini. Ternyata tak salah, kenapa ada usahakan lawan Allah. Dan sembahyang yang banyak, istighfar yang banyak, berdoa yang banyak, minta kepada Allah, diserahkan anak kepada Allah Ta'ala. Akhirnya anaknya berubah jadi wali besar. Untak jadi wali. Ya Sidin, ya Hasanul Basri baca istighfar. Ya Syekh, kami punya kesedihan yang banyak. Ya Sidin, baca istighfar. Semuanya masalah macam-macam, solusinya dengan istighfar. Lalu orang bertakun berataan, ya Syekh, pian suruh kami problem ini baca istighfar, masalah ini baca istighfar, masalah ini baca istighfar. Apa rahasianya? Ya Sidin, coba kalian buka surah Nuh. Di sana Allah mengkabarkan, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah kalian ampun kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffar. Sungguh dia Allah Maha Pemberi pengampun. Jadi tanda orang yang diampuni oleh Allah apabila Allah menggerakkan untungnya beristighfar, menggerakkan dia menyesal akan dosanya, tanda orang diampuni Allah. Innahu kana ghaffar. Sungguh Allah Pemberi pengampunan. Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Allah turunkan hujan yang lebat dari langit. Apa ya? Subur. Tapi yang hujan yang banjir lain pulang kesahnya Pak. Hujan yang kadang membawa mudah. Tapi baik saja banjir kalimat sadar insyaallah kita baik sangka banjir barakah, banjir rahmat. Insyaallah banjir rezeki setelah ini. Yakin setiap cobaan pasti ada hikmah. Idza habballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah sayang pasti diuji. Ujiannya macam-macam, ujian itu, ujian ini. Maka semua tadi solusinya dengan istighfar. Yursilis sama alaikum midrara. Allah turunkan hujan yang lebat dari langit. Artinya barakah, rahmat turun. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Dan Allah datangkan kepadamu harta yang berlimpah. Dan anak-anak yang soleh dan soleha. Wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah berikan kepadamu air sungai yang mengalir. Artinya rezeki nang kada sing putusan. Allahu Akbar. Mari kita perbanyak istighfar. Ini taibin. Nah, sekarang siapakah yang dimaksud oleh Allah dengan tawabin? Beda taibin dengan tawabin. Tawabin itu adalah orang-orang yang tobatnya tobat hakikat dan tobat makrifat. Kalau taibin ngarannya tobat syariat. Nah, mana tobat hakikat, mana tobat makrifat yang disebut Allah innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tawabin artinya ketika orang itu berdosa lalu ia minta ampun, ia bertobat kepada Allah, menyesali kesalahannya, lalu ia minta ampun kepada Allah karena merasa ia minta ampun. Minta ampun kepada Allah Ta'ala, merasa ia beristighfar. Bahkan minta ampun kepada Allah. Jadi taubat menurut hakikat adalah mengembalikan asal kejadian diri
bahwa asal kejadian diri kita, dan selama ini kita memandang wujud diri ini jasad dan roh. Padahal sudah kita kaji bersama dalam kitab Kanzul Ma'rifah, Yadatul Kalampayan, asal kejadian diri kita jasad dan roh daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengembalikan bahwa asal kejadian hakikat diri kita daripada Nur Muhammad, maka syuhud batin kita, nah ada ini Nur Muhammad. Kemudian setelah duduk di Nur Muhammad tadi, nang beramal Nur Muhammad, nang berzikir Nur Muhammad, kemudian tobat menurut makrifat. Tangga pertama adalah seseorang memandang dengan pandangan musyahadah, tilik syuhud batinnya, bahwa yang memperbuat terhadap dirinya alam semesta, seluruh makhluk itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ininya masih memandang rasa inya nang beramal, rasa makhluk nang bergerak, rasa si'at nang berjalan. Ketika dia memandang makhluk yang memperbuat sesuatu, tahijabnya lawan Allah, itu dosa sebenarnya. Padahal Allah menyatakan dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah yang menciptakanmu, dan segala perbuatanmu terbit datangnya dari Allah. Tak akui rasa inya nang bergerak, tak akui rasa inya nang sembahyang, tak akui rasa inya nang beristighfar, tak akui rasa inya nang bersedekah. Nah, perasaan akuan inilah yang minta ampun kepada Allah, yang bertobat kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfarnya yang mana? Istighfar pengakuan rasa aku nang beristighfar tadi, rasa aku nang baik, rasa aku nang berzikir. Ia minta ampun kepada Allah, ia menyesal akan dosa-dosanya. Dosa yang mana? Rasa akuan tadi. Bagi orang awam bagus sudah, sembahyang bujur sudah, berzikir bujur sudah, beristighfar benar sudah. Tapi bagi orang tawabin, ia minta ampun kepada Allah. Rasa inya nang beramal, rasa inya nang beribadah, rasa inya nang berzikir, rasa inya nang bertasbih. Maka itu ujar Nabi, ana nabiyut taubah. Aku ini nabinya orang yang bertaubat. Taubat nang mana? Taubat pada syariat, menyesali akan dosa masa lalu. Taubat pada hakikat dan ma'rifat, mengembalikan. Taubatut ta'ibina ilallah, mengembalikan asal kejadiannya daripada Nur Muhammad, mengembalikan asal gerak-geriknya semata-mata laku af'alnya Allah. Kalau boleh kita ambil amsal. Mari kita lihat, ini amsal pulpen. Inilah istilah dalam tauhidul af'al. Tangan ini ibarat Allah. Kelihatannya pulpen yang bergerak. Nah, siapa yang menggerakkan pulpen? Siapa? Tangan. Ini gawian tangan sebenarnya. Ini mubasyarah. Selama ini kita tading tahijab, rasa aku nang berjalan, rasa aku nang berzikir, rasa aku nang beristighfar. Bagus sudah. Tapi bagi orang-orang tawabin, ini tahijab ada akuan pada kita ini, la haula wala quwwata illa billah. Ini nang diistighfari. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minta ampun. Asa ada kuat kuasa. Pada seujung kuku kita kata kau bergerak, kalau kita dekat tolongnya Allah Ta'ala. Nah, ini tingkatan orang yang dalam ibadah kepada Allah. Tawwabin. Wa yuhibbul mutatahhirin. Nang mana nang menyucikan diri, suci nang mana? Kalau sedangnya memandang hakikat batinnya bahwa jasmani dan rohaninya asal dari Nur Muhammad, maka inilah yang menyucikan dirinya. Selama masih kita memandang wujud Adam, wujud basyariah, masih kada bersih lagi. Maka tinggalkan dalam pandangan batin kita jahirnya untuk buka rahasianya kada lain. Bulapok jahirnya wujud insan, buka rahasia majhah kayakan nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musrakan, musahadahkan.
orang yang duduk di makam ini selain memperbanyak istighfar, memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka musyahadat nur dalam diri. Nah, setelah itu sudah akal Allah. Kemudian meningkat lagi dalam diri kita ini ada 7 sifat. Kita kembalikan taubatut taibin, mengembalikan kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita kembalikan ada 7 sifat yang ada di diri kita. Mana 7 sifat? Melihat, mendengar, berkata-kata, tahu, hidup, bergerak, berkehendak. 7 sifat. 7 sifat ini perlu kita istighfari. Jangan rasa kita lagi. Kita melihat, ingat hati, dilihatkan oleh Allah. Jangan rasa kita apa penglihatan. Kita mendengar, didengarkan oleh Allah. Kita bersuara kawa, disuarakan oleh Allah. Kalau Allah akan menyuarakan, karena bersuara kita. Kita tahu, diberi ilmu oleh Allah. Kita berkehendak, dikehendakkan oleh Allah. Kita bergerak, digerakkan oleh Allah. Kita hidup, dihidupkan oleh Allah. Jangan lagi rasa ampun kita. Nah, selama ini melihat rasa kita melihat, mendengar rasa kita mendengar, berpanggil rasa kita berpanggil, bergerak rasa kita bergerak. Ini yang diistighfari dan kita minta ampun. Makanya Ujadatul Kalampain dalam kitab beliau Kanzul Ma'arifah disuruh kita mutu qabla an tamut, matikan dirimu sebelum engkau mati. Ya, kalau orang sudah mati Pak, kalau dicabut lagi, nah dicabut itu belum mati. Yang ditanya di kubur itu orang hanya mati. Tadi malam kami berbincang-bincang dengan Abang Dr. Rahmat. Nih, alhamdulillah hari ini jamaah kita kedatangan keluarga besar kami dari Kalimantan Tengah. Ada, maaf, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada Dr. Haji Rahmat Hamka Nasution. Beliau alhamdulillah dia orang Kalteng, sahabat gubernur, penasihat gubernur Kalimantan Tengah. Ini beliau tokoh pemuda di sana. Kemudian ada Adinda Al-Haj Zainal Akli. Ini sana kurun nih. Aku sama Adinda Haji Iswani dan keluarga. Beliau ini adalah pejuang-pejuang Allah. Dan doakan panjang umur. Pejuang ini ujung tombak di Kalimantan Tengah. Bangun pondok, masalah umat semuanya. Ini hadir juga bersama kita di sini pada tahun. Tadi malam kami berkisah tentang Abu Nawas. Abu Nawas itu berwasiat lawan murid-muridnya. Ini orang wali. Ada pas syairnya ilahi nasbiru salatu. Ujar Abu Nawas, nanti kalau aku meninggal, kapani aku dengan kain kapan yang paling buruk. Jangan hanya yang paling buruk. Ini amanah lah, awas. Kami bila kadang mengabulkan aku bisa bangun pulang aja. Singkat cerita Abu Nawas meninggal. Timbah Abu Nawas meninggal kena amanah kain kapan yang paling buruk. Lalu Abu Nawas tadi dikuburkan. Singkat cerita datanglah malaikat mungkar nangkir menanya, Abu Nawas, mana buka? Apa udah menggigil? Suara malaikat mungkar nangkir gagah luar biasa menggigil. Ujar Abu Nawas, hadang dulu, hai mungkar nangkir. Yang ditakuni itu kan orang yang hanya meninggal. Aku ini sudah lawas meninggal. Buktinya apa? Nih kain kabarku buruk. Inilah Ujadatul Kalampayan. Mutu qabla an tamut, matikan dirimu sebelum engkau mati. Artinya matinya kayak apa? Mematikan di sini Ujazid adalah
la qadirun, wala muridun, wala alimun, wala hayyun, wala sami'un, wala basirun, wala mutakallimun fil haqiqati illallah. La qadirun, tidak punya kekuatan sedikit pun. Kau bergerak, nah kata kau bergerak kita kecuali dengan kudratnya Allah. Jadi kita menggunakan gerak ini kudratnya Allah. Kenapa kata jali madhar kudratnya Allah? Sifat rububiyah nih, Allah nama orang gerak nih nah. Kenampakan kudratnya Allah. Maka hendak pian ke sini, kenampakan terjadi iradatnya Allah. Pian kau bersuara terjadi kenampakan kalamnya Allah. Allah menyuarakan. Kita kau mendengar terjadi sifat samanya Allah. Kita kau melihat terjadi sifat basarnya Allah. Tahu terjadi sifat ilmunya Allah. Hidup terjadi sifat hayatnya Allah. Mengembalikan 7 sifat ini kada ampun kita ini milik Allah. Kenapa nampak pada kita? Hanya dijahirkan, dinampakkan mustahil terlihat sifat kita pada kenampakan sifatnya Allah. Dilepas sudah ini. Sudah dilepas berataan. Inilah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita kembalikan kepada Allah. Kembalinya jangan kainah nak meninggal. Wah ini budi kakak sudah berlepas. Makanya disuruh kita membaca La ilaha illallah, La ilaha illallah. Terhimpun 20 nang wajib, 20 nang mustahil, 1 nang harus, 9 akaidul iman, 50 akaidul iman. Dan kita pelajari semalam dengan La ilaha illallah, La ma'buda bihaqqin illallah, ada disembah hanya Allah. La matluba bihaqqin illallah, ada yang dituju pada menggerakkan, mendiamakan aku, menyuarakan aku hanya Allah. La ilaha illallah, la maujuda bihaqqin illallah. Lebur lenyap panah, nah ada hanya kebesaran Allah. Istighfar lagi kita. Istighfar rasa kita yang melihat. Istighfar rasa kita yang berjigir. Istighfar rasa kita yang melepaskan semuanya. Kembalikan dengan istighfar. Kemudian Allahu Akbar. Wujuduka dzambun, jarang sepi. Ikan merasa ikan ada tuh aja masih dosa lagi. Rasa berwujud nih ada. Nah kayak apa? Kayak menghilangkan supaya ada. Bukan menghilangkan. Kita merasakan dengan keyakinan kita. Asalnya kita memang tidak ada. Nah adanya zat Allah yang wajibal wujud, nang maha ada, nang awal ada berpermulaan, nang akhir ada bersudah. Kita asalnya tidak ada, lalu diadakan oleh Allah. Limbah ada, lalu ada lagi kita meninggal pula, lalu diadakan lagi, tatap tidak ada. Artinya apa? Nang nampak ini baik diri kita dan alam semesta, karena nampakkan majhar kebesaran Allah, karena nampakkan kudrat iradatnya Allah. Nang berjahil menampak nih alam semesta dan seluruh istana. Maka syuhud batin kita memandang mulai ujung rambutku sampai ujung batu, karena nampakkan kudrat iradatnya Allah, penampakan rahasia terjadi kebesaran Allah. Kita tetap la haula wala quwata. Nah ini semua perlu diistighfari. Maka selalulah beristighfar. Para wali-wali makin banyak istighfar. Bahkan Nabi selalu istighfar. Kenapa? Ini istighfarnya. Jadi bukannya istighfar dari dosa dan maksiat, tapi istighfar rasa akuan kita. Selalulah istighfar. Kadang-kadang iblis ini abang rahmatnya muncul. Rasa aku, rasa ingin dilihat, rasa ini istighfari. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Cukup duduk kita barataan para jamaah di makam taubat itu cukup sudah. Cukup di sini aja dulu, di sini sudah. Di makam taubat nih banyak-banyak membaca istighfar, banyak-banyak kita merasa banyak dosa, banyak-banyak merasa kita hina. Nah, orang yang duduknya di makam taubat merasa banyak dosa, merasa banyak kesalahan, ini orang tawadu. Makanya ujian Nabi, ada Nabi yang taubat, artinya nabinya orang yang bertobat, orang yang istighfar, ada sombongnya. Orang yang sombong itu namanya merasa banyak amal, merasa banyak ibadah, merasa alim, merasa mulia. Lalu anggap ini orang, wah apa ini banyak dosa, apa ini ibadah sih, na'udzubillah. Ini sifat takabur, sifatnya syaitan menganggap remeh orang. Jadi bila Allah Ta'ala ingin menghinakan seseorang, apa jamaah? Ingin menghinakan seseorang,
ingin menjauhkan dari hadrat Allah, maka diandaki di hati Allah perasaan lebih baik dari orang lain, lebih mulia dari orang lain, lebih bersih dari orang lain, lebih suci dari orang lain. Mantap, nyata sudah ahli surga, sudah rasa wali ya, sudah wali kutub, sudah rasanya. Nah lain-lain, bila ada upatnya, ada kawat, bila upat guru lain berbahaya, hancur, percaya, bila upat bahaya. Nah, apanya? Rasa lebih baik pada orang lain. Nah, ini adalah sifat syaitan. Syaitan itu gurunya malaikat, tapi itu sudah hormat kepada Adam. Ana khairum minhu, aku lebih baik pada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah, mulia aku. Nah, ini takabur namanya. Sebaliknya apabila Allah Ta'ala menghendaki seseorang itu mulia, ditinggikan derajatnya oleh Allah, maka Allah andaki di hati orang tadi perasaan banyak dosa. Selalu ingat bahwa dosa, perasaan paling hina, banyak kekurangan, baik mungul, semua. Udah lihat ulama-ulama termasuk Syekh Abdul Rahman Sikmanan kitab, inilah hamba yang gaib, yang fakir, yang hina, yang banyak kebodohannya di sini. Rata-rata ulama-ulama bila mengarang kitab itu ada aku nang alim, aku nang kada, aku nang hina, nang banyak dosa, nang banyak kesalahan, nang banyak salahnya. Itu apa artinya? Para ulama-ulama, para aulia, Allah tanamkan sifat tawakal pada Quran apa amal sudin. Nah, kalau Allah sudah menghendaki orang tadi dimuliakan Allah di hati orang tadi, diandaki sifat rasa hina, rasa banyak dosa, banyak kesalahan, ini tanda sifat tawadu. Apa tawadu? Rumus tawadu apa itu? Sebaik-baik aku masih baik orang lain. Sejahat-jahat aku paling jahat aku. Orang lain sejahat-jahat orang masih jahat aku, sudah itu, tapi andaknya di dalam hati, bukan berarti dipanggil kada dalam perasaan. Walaupun tetap kita melihat orang ahli maksiat, kita akan petunjuk. Kalau punya apa kan pekerjaan yang dimurkai oleh Allah, tapi tetap kita doakan mudahan ulun jangan kayak iya ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Kita minta akan siapa tahu dia bertobat. Ulun ada tempat kita, bila perlu kita ini minta syafaat lawan orang kafir. Minta syafaat lawan orang kafir. Gimana maksud minta syafaat orang kafir? Artinya kita minta syafaat orang kafir, kita doakan mudahan orang kafir itu beriman. Inya beriman, masuk Islam, meninggal inya bersih dari dosa. Dapat syafaat kita. Orang kafir toh masuk Islam, meninggal bersih dari dosanya. Nah, jadi arti kita syafaat orang kafir, kita doakan mudahan ia beriman. Allah. Man tawada'a rafa'ahullah wa man takabbara pada Allah. Siapa yang tawadu, Allah tinggikan derajatnya. Tanda orang yang dimuliakan Allah, para wali-wali itu lihat Allah berusaha kumpul. Allah tancapkan sifat tawadu yang luar biasa. Makin tinggi kewaliannya, makin tinggi tawadunya. Puncak tawadu yang paling tinggi itu baginda Rasulullah SAW. Tawadu lawan manusia, merasa baik orang pada kita. Tawadu lawan Allah Ta'ala, kita ini la haula wa la quwata. Tawadu lawan Allah Ta'ala, memperbanyak membaca Astagfirullahaladzim, ulang hina ya Allah, banyak dosa ya Allah. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Ladinkan istighfar. Usahakan kawa-kawa pada jamaah nih, bukti akan dia sehari semalaman lazimkan 1000 kali. Apa dah habis sembahyang 200, 1000. Istiqamahkan, tapi istighfarnya bukan sekedar di bibir, dengan penuh perasaan. Istighfar mana? Dan istighfar yang minta ampun akan dosa. Istighfar mana? Nang merasa kita nang beramal. Istighfar mana? Merasa kita nang berzikir. Istighfar mana? Rasa kita nang berilmu. Istighfar mana? Rasa kita nang suci barasi. Kadang muncul istighfar terus. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim.
Ternyata dengan istighfar ini Allah cinta lawan kita. Ini saja kaji kita sore hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan curahan rahmat ampunan kepada kita pada taat. Selalulah kita memperbanyak istighfar. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.